Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Boham Fiatin dalam pembelajaran matematika kelas 12. Kali ini kita akan membahas masalah ukuran letak data. Dalam ukuran letak data ini kita bagi menjadi kuartil, desil, dan juga persentil, baik data tunggal maupun data kelompok. Oke, kita bahas untuk yang berikutnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data menjadi 4 bagian sesuai dengan urutannya. Jadi dibagi menjadi 4 bagian sama besar di sini. Kemudian setiap bagian ini adalah kuartil 1, ini adalah kuartil kedua, dan ini adalah kuartil ketiga. Untuk data tunggal, ini kita mencari letak kuartilnya, ini pada data ke I dikalikan dengan N plus 1 dibagi 4. Jadi yang membedakan nanti dengan data kelompok itu di sini, letak data. Jadi untuk data tunggal, I kali N plus 1 dibagi 4. Jadi ada plus 1-nya. Kita coba di sini. Untuk data tunggal 5, 8, 11 dan seterusnya di sini. Ini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kebetulan di sini datanya 7 ganjil ya. Sehingga di sini letak kuartil ke 1. Ini adalah data ke I kali N plus 1 dibagi 4. I-nya 1, N-nya 7 plus 1 dibagi 4. Ini ya, 7 tambah 1, 8 dibagi 4, 2. Jadi ini adalah data kedua, bukan nilainya 2, tapi data kedua dari sini. 1, 2. Data kedua itu adalah 6. Oke, berikutnya letak kuartil kedua. Ini terletak di ini, I-nya 2, kita ganti 2. 7 plus 1 dibagi 4-nya tetap sama ya. Ini 8 kali 2, 16 dibagi 4, 4. Berarti data keempat. 1, 2, 3, 4. Data keempatnya adalah 9. Oke. Berikutnya untuk kuartil ketiga. Ini data ke-3 kali 7 plus 1. 8 kali 3, 24 ya. Dibagi 4 berarti 6. Data ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah langsung data ke-6-nya adalah 12. Jadi kuartil ke-1-nya, kuartil bawahnya 6. Kuartil kedua, ini sebetulnya kuartil kedua ini sama juga dengan median. Kemudian kuartil ketiga atau kuartil atas, ini adalah 12. Ini kalau datanya, kebetulan ini tadi ganjil ya. Bagaimana nanti kalau datanya itu genap ya? Atau mungkin ini nanti datanya ini pecah. Kalau ini kan pas genap ini. Data keempat, data kedua, data keenam, ini kebetulan pas ini ya. Bagaimana nanti kalau kita ketemu letaknya itu datanya tidak pas, ada yang pecah. Kita coba lihat soal berikutnya. Nah di sini datanya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Datanya genap ya, ke 10. Kita lihat kuartil ke 1. Ini 1 kali 10 tambah 1 dibagi 4. 10 tambah 1, 11 dibagi 4 itu 2, 3 per 4. Artinya data 2 ke 3 per 4 ini adalah data kedua ditambah 3 per 4 kali data ketiga dikurangi data kedua. Data keduanya kita lihat di sini 1, 2. Ini ya. Data keduanya adalah 6. Ditambah 3 per 4. 3 per 4 dari data setelahnya ini ya. Data ketiga berarti 8. Dikurangi data keduanya 6. Nah di sini 8 kurangi 6, 2 kali 3, 6, 6 per 4. Samakan penyebutnya, ketemunya 30 per 4 atau 7,5. Jadi kuartil bawahnya ini adalah 7,5. Jadi tidak pas, tidak. Kalau yang tadi itu pas data kedua, data ketiga dan seterusnya. Ini data kedua 3 per 4 itu di sini. Jadi sekitar 7,5. Berikutnya letak kuartil. Kalau letak kuartil kedua nanti sama dengan median ya, caranya sama juga. Ini langsung aja ke kuartil ketiga. Data ke berarti 3 kali 10 tambah 1 dibagi 4. 11 kali 3, 33 dibagi 4 itu 8 seperempat. Sama seperti ini tadi. Artinya data ke-8 ditambah seperempat, ini ya, kali data setelahnya ini
Setelah data ke-8 berarti data ke-9 dikurangi data ke-8. Data ke-8-nya kita coba lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Data ke-8 berarti 12 ditambah seperempat. Data ke-9-nya di sini 13 dikurangi data ke-8-nya 12. 13 kurangi 12, 1 ya. 1 kali seperempat tetap seperempat. Berarti 12 per 4. Atas samakan penyebut sini. Atau 12,25. Ini untuk kalau datanya, letak datanya itu tidak utuh, masih ada pecahan seperti ini, itu caranya. Berikutnya ini tadi adalah data tunggal ya. Berikutnya adalah data kelompok. Nah, yang membedakan data kelompok ini di sini kita lihat. Data kelompok langkah-langkahnya yang pertama adalah menentukan letak kuartil. Ini yang membedakan dengan data tunggal. Kalau data tunggal tadi letaknya adalah I kali N plus 1 dibagi 4. Tapi kalau pada data kelompok ini cukup I kali N dibagi 4. Setelahnya kita akan menentukan kelas kuartil dan juga menentukan nilai kuartilnya sendiri. Kita gunakan rumus di sini QI, kuartil ke I adalah TB plus IN per 4 dikurangi dengan FK dibagi dengan F kalikan P. P ini panjang kelas, F ini adalah frekuensi kelasnya. FK di sini nanti adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. IN per 4 ini adalah ini tadi letak kelasnya, letak datanya ya. TB caranya sama, berarti mencari batas bawah dikurangi 0,5. Kita coba langsung terapkan di sini. Oke. Di sini datanya 50 sampai 54, frekuensinya 4 dan seterusnya nih. Kita punya data seperti ini. Langkah pertama kita cari FK dulu. FK-nya berarti 4, tarik di sini. Seperti median ya, seperti median cari FK. 4 tambah 6, 10. Tambah 10, 20. Tambah 7, 27. Tambah 3, 30. Antara FK terakhir dengan jumlah frekuensi ini harus sama. Bagaimana menentukan letak kelas pada kuartil data kelompok? Q1 berarti 1 kali 30 dibagi 4. Nah ini karena jumlahnya 30. Kalau di data tunggal tadi kan N plus 1 ya. Kalau ini tidak perlu plus 1, langsung N-nya, banyaknya data di sini. Berarti 30 dibagi 4, 7,5. Pada data ke 7,5. Nah, kita melihatnya dari FK. Kita lihat FK di sini. FK di sini adalah 4. Ini artinya data ke 1 sampai dengan data ke 4. Kemudian 10 ini artinya data ke setelah 4 berarti 5 sampai data ke 10. 20 ini artinya data ke 11 sampai dengan data ke 20. 27 ini artinya data ke 21 sampai data ke 27. Kemudian di sini artinya juga data ke 28 sampai ke 30. Yang berarti data ke 7,5 ini terletak pada ringnya ini, 5 sampai 10 ini. Ini ya. Ini 7,5 itu letak di sini. Berarti letak kelas kuartil satunya itu terletak pada kelas 55 sampai 59. Ini kita tandai aja. Ini letak kelas kuartil ke-1. Kemudian letak kuartil kelas kedua, kuartil kedua, ini berarti 2 kali 30 dibagi 4. 60 dibagi 4, 15. Kita lihatnya juga dari sini. Data ke-15 itu berarti terletak ini, sini ya, 11 sampai 20. Ini berarti kelas ke 60 sampai 64. Ini adalah letak kuartil kedua. Nah, berikutnya kuartil ketiga sama 3 kali 30 dibagi 4, 22,5. 22,5 itu berarti kalau kita lihat di FK di sini, 22,5 itu antara 21 sampai 27. Nah ini berarti ini adalah kuartil ke-3, letak kuartil ketiga. Oke, itu untuk mencari letak kelas pada kuartil data kelompok. Oke, selanjutnya kita kalau sudah tahu kelasnya, kita akan menghitung kuartilnya sendiri. Oke. Datanya masih tetap sama tadi ya. Tadi yang di sini tadi adalah kuartil ke
ini tadi kuartil kedua, ini kuartil ketiga. Ini datanya sama dengan yang tadi. Oke, sekarang kita langsung terapkan untuk mencari kuartil 1 dan kuartil 1, 2, 3 ya. Oke, sekarang kuartil 1 ini caranya mencari letak kelas tadi seperti yang tadi ya. Letaknya di 55 sampai 59 tadi, sudah kita cari yang sebelumnya tadi. Kita langsung memasukkan ke dalam rumus TB plus IN per 4 dikurang FK dibagi dengan F kalikan dengan P. Kita langsung lihat di sini. Kelasnya ada di sini. Q1. Ini letak kelasnya di Q1 di sini. Berarti tepi bawahnya itu adalah 55 dikurangi 0,5, 54,5. N itu banyaknya frekuensi di sini. 30. Kemudian FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, berarti di sini. Kemudian F ini adalah frekuensi kelasnya, kelas kuartil berarti 6 di sini. Panjang kelas ini ya, selisih antara kelas kedua dengan kelas 1 ini. Ini panjang kelasnya berarti 55 dikurang 50. 5 ini panjang kelasnya. Langsung kita masukkan di dalam rumusnya ini. TB-nya 54,5 ditambah ini tadi letak kelasnya 7,5 ini tadi. 7,5 dikurangi FK-nya tadi 4 dibagi dengan frekuensinya 6 kalikan panjang kelasnya 5. 7,5 dikurangi 4, 3,5 kali 5, 17,5 ini ya, dibagi 6. Nah ini ketemunya. Kita menghitung biasa ini ya, penjumlahan. Hati-hati, walaupun ada komanya tetap harus dijumlahkan. Oke, ini kuartil 1. Bagaimana dengan kuartil 2? Caranya sama. Ini kita cari letak kelasnya tadi. Tadi sudah kita bahas ya, mencari letak kelasnya. 60 sampai 64 di sini. Kemudian kita identifikasi di sini. Kalau kelasnya di 60 sampai 64 berarti di sini TB-nya adalah ini dikurangi 0,5, 59,5. N-nya 30 sama, FK-nya berarti kumulatif sebelum kelasnya berarti di sini 10. Kemudian P-nya sama tadi ya, 5. Sama caranya kita masukkan di sini. IN per 4-nya berarti di sini 15 ini. Dikurangi FK-nya berarti 10, dibagi frekuensinya di sini 10. Kalikan panjang kelasnya 5. Udah selesaikan, itu caranya. Dengan cara penghitung yang teliti. Demikian juga untuk mencari kuartil ketiga. Ini tadi cari dulu letak kelasnya, ditandai seperti ini. Kemudian diidentifikasi satu persatu mulai dari TB, N-nya sama dengan yang di atas tadi, FK-nya, jangan lupa hati-hati, kumulatif sebelum kelas median di sini ya. Frekuensi kelasnya harus yang sejajar di sini, panjang kelasnya sama. Langsung kita masukkan ke dalam rumusnya. Seperti ini. Jadi tinggal memasukkan ke dalam rumus dan hati-hati di dalam operasi penjumlahan. Bagaimana desimalnya juga, ini harus hati-hati, jangan sampai salah. Itu untuk kuartil. Selanjutnya kita akan mempelajari desil dan persentil. Langkahnya sebetulnya sama dengan kuartil ya untuk desil dan persentil. Langkahnya sebetulnya sama, cuman yang membedakan di sini. Kalau desil itu adalah membagi menjadi 10 bagian yang sama. Kalau kuartil tadi dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Tapi kalau desil itu adalah 10. Nanti di persentil juga sama. Kalau persentil itu nanti adalah dibagi menjadi 100. Jadi caranya sama. Caranya sama, cuman yang membedakan hanya ini nanti rumusnya tadi ini aja. Kalau persentil pembaginya 100. Kalau desil pembaginya nanti adalah 10. Nah ini. Sama. Ketika data tunggal itu juga harus diurutkan terlebih dahulu. Ini misalkan desil kedua berarti 2/10. Kalau kuartil tadi kan kuartil kedua berarti 2/4. Kalau ini desil kedua berarti 2/10. Kali banyaknya data di sini 14 plus 1. Sama baik desil, persentil maupun kuartil. Data tunggal ini N-nya harus plus 1. Nah, di sini 15, nih ya, 14 plus 1, 15 kali 2, 10. Nah, kebetulan juga di sini sama. Utuh ya, pas utuh tidak pecah ya. Data ketiga, 1, 2, 3 ini.
Data ketiganya yaitu 5. Nah, sekarang yang di sini D5, 5/10 kali 14 plus 1 ini 7,5. Kebetulan saja di sini ya. 7,5 seperti pada kuartil tadi ada yang pecah. Artinya data ke-7,5 itu adalah data ke-7 ditambah dengan setengah kali data setelahnya ini. Data ke-7 ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian data ke-8-nya kebetulan di sini. Ini ya. Dibagi 2. Berarti di sini tadi data ke-7-nya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengah-tengahnya di sini ya tetap 7 ya. Ini tadi harusnya dikurangi ya, bukan ditambah. Dikurangi. Ini harusnya dikurangi. Ini nanti 0. 7 dikurangi 7. 0 dikalikan setengah. Jadi datanya tetap data ke-7. Oke. Kita lanjut. Untuk data kelompok, caranya sama seperti tadi. Yang membedakan di sini, pembaginya di sini adalah 10. Kalau pada kuartil pembaginya 4. Kalau pada desil pembaginya adalah 10. Langkah pertama tetap dengan mencari letak kelas. Letak kelasnya caranya seperti tadi. Ini dibagi 10. 2 kali 30 N-nya ya dibagi 10 tanpa N plus 1. Ini berarti 60 dibagi 10, 6. Caranya sama persis. D8. Jadi kalau desil itu nanti bisa desil ke-1 sampai desil ke-10. Ini acak saja D2, D4, D8. Jadi caranya sama. D4 juga gitu. 4 kali 30 dibagi 10, 12. Nah ini langkahnya sama seperti yang tadi. Nah selanjutnya mencari desil. Ini kita persingkat saja ya, nanti bisa dilihat sendiri. Kita lihat saja di sini langsung ke desil ke D4 aja, desil keempat aja. Desil keempat itu berarti 4 kali 30 dibagi 10, 12. Letaknya 12. Oke, 12 itu letaknya di sini. Sama seperti tadi, kita nyarinya di FK. Jadi ini tetap data ke-1 sampai data ke-4. Ini data ke-5 sampai data ke-10. Ini data ke-11 sampai data ke-20. Ini data ke-21 sampai 27. Data ke-28 sampai dengan 30. Jadi kalau di sini itu adalah 12, berarti di sini nanti 12 itu letaknya di sini. 11 sampai 20 ini berarti ini adalah desil ke-4. Nah, desil ke-4 kita lihat 60 sampai 64 berarti TB-nya adalah 59,5. N-nya sama 30. FK kita lihat ini ya, sebelumnya 10. Frekuensi kelasnya di sini 10, panjang kelasnya 5. Langsung kita masukkan ke dalam rumusnya TB plus IN per 10 ini. Ini didapatkan dari IN per 10 ini tadi 12 ini. FK-nya langsung masukkan di sini. Langsung jumlah-jumlahkan nanti ketemu di sini. Itu caranya mencari desil ke-1 maupun desil ke-8, caranya sama persis seperti itu tadi. Oke. Setelah ini kita langsung lanjut ke persentil. Oke, persentil. Tadi saya sampaikan kalau persentil tadi dibagi 100. Jadi kuartil dibagi 4, desil dibagi 10 dan persentil dibagi 100. Caranya sama persis seperti tadi. Ya, sama persis. Ini misalkan persentil nanti kalau sampai dibagi menjadi 100 bagian, berarti datanya bisa persentil 1 sampai dengan persentil ke 99 sebetulnya. Tapi jarang yang pakai 99 gitu ya. Paling 10, 50, 80 dan seterusnya. Jadi ini dibagi 100 bagian ya. Ini kita ambil aja persentil ke 10 letaknya, berarti 10 per 100 kali, ini tadi N-nya 9 plus 1, 10, 100, ini datanya 1, berarti ya cuman ini. Langkahnya sama, harus diurutkan terlebih dahulu, oke. Untuk data kelompok, caranya masih sama, cuman yang membedakan adalah pada rumus ini, IN-nya per 100, kalau pada kuartil per 4, pada desil per 10, kalau pada persentil ini adalah per 100. Rumusnya sama persis. Cara mencari letak kelasnya juga sama persis. Ini ya. Oke.
Kita langsung coba saja di sini, nanti ke persentil ke 80. Persentil ke 80 kita coba saja di sini FK-nya. Seperti tadi kita tandai di sini ya. FK 4 ini adalah data ke 1 sampai data ke 4. Ini adalah data ke 5 sampai data ke 10. Ini data ke 11 sampai data ke 20, data ke 21 sampai 27, data ke 28 sampai 30, oke. Persentil ke 80. Berarti ini kurang ya. Ini harusnya 80 kali 30 dibagi 124. Nah, 24 ini kita lihat pada FK di sini 24. Itu berarti di sini antara 21 sampai 27. Tandai dulu ya. Ini adalah persentil ke 80. Oke, persentil ke 80 di sini batas bawahnya 65, berarti tepi bawahnya adalah 64,5. N-nya sama di situ 30. FK jangan lupa frekuensi kumulatif sebelum kelasnya. Ini kelasnya ada di sini, sebelumnya berarti 20 ini. Kemudian frekuensi kelasnya ini ya 7, panjang kelasnya tetap 5. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Nah, IN per 100 ini 24 dikurangi FK-nya 20 dibagi frekuensi kelasnya 7 kalikan panjang kelasnya. Ya. 4 kali 5 20 dibagi 7. Nah, ini untuk mencari persentil data kelompok. Oke. Jadi untuk ukuran letak data yang kita pelajari tadi mulai dari kuartil, desil, dan persentil, sebetulnya rumusnya baik data tunggal maupun data kelompok masing-masing itu adalah sama. Kalau data tunggal itu gunakan plus N plus 1, kalau pada data kelompok adalah hanya IN saja. Yang membedakan desil, kuartil, dan persentil hanya pembaginya. Kalau kuartil itu dibagi 4, desil dibagi 10, kalau persentil dibagi 100. Selamat mencoba, nanti silakan latihan kembali soal-soal yang lainnya dengan cara yang sama. Selamat mencoba kembali. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.